Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 teknologi akan mempresentasikan hasil analisis penggunaan teknologi dan multimedia. Pada kesempatan ini kami kelompok 10 yang beranggotakan Mbak Diandira Novita Wardani, saya sendiri Variatul Mubarokah, dan teman saya Nadia Sofah Ifati akan mempresentasikan mengenai podcast. Untuk yang pertama yaitu mengenai identitas podcast. Nama podcast yaitu Talk Knowledge, kemudian dengan materi keragaman sosial budaya di masyarakat. Pematerinya yaitu Anissa, Dagmar, dan Wening. Asal pemateri dari Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY dengan media sosial TikTok dengan akun media @talkknowledge. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Diandira. Oke, kelebihan adalah pemateri menyampaikan materi menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami dan suara yang sangat menarik, membuat pendengar tetap fokus dan tertarik untuk terus mendengarkan. Lalu untuk podcast ini dapat kita dengarkan kapan saja dan hampir di semua media sosial. Lalu untuk durasi dari podcast sendiri itu hanya 10 menit, jadi tidak terlalu panjang sehingga pendengar tidak merasa bosan. Lalu kemudian untuk kelemahan, ini yang pertama adalah belum tentu dapat dijangkau oleh semua kalangan. Nah, terbatasnya aksesibilitas seperti akses internet, perangkat yang tidak tersedia, serta jangkauan layanan yang terbatas pada wilayah tertentu menjadi beberapa faktor penyebabnya. Lalu yang kedua adalah mirip dengan metode ceramah. Penyampaian materi dalam bentuk monolog yang mirip dengan metode ceramah tradisional sehingga terasa kurang interaktif. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan interaksi. Karena podcast itu tidak ada interaksi langsung atau sesi tanya jawabnya, maka bisa membuat audiensnya itu kurang mendalami lebih lanjut terkait materi yang diberikan oleh penceramahnya seperti itu. Lalu yang kemudian itu ada peluang. Peluangnya itu yang pertama adalah akses yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Lalu yang kedua adalah penyampaian materi yang menarik dan variatif. Dengan format audio, podcast memungkinkan penyampaian materi secara kreatif, di mana narasumber atau pembicara bisa menggunakan cerita, wawancara, atau bahkan menambahkan musik-musik seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mencapai audiens yang lebih luas. Podcast dapat diakses berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Lalu yang terakhir adalah mendorong pembelajaran mandiri, di mana podcast memberikan kesempatan bagi pendengar untuk belajar secara mandiri dan mengikuti ritme mereka sendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nadia. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Ya, selanjutnya adalah ancaman, di mana keterbatasan akses teknologi, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat atau internet yang stabil. Ini dapat menghambat pemanfaatan podcast secara merata, terutama di daerah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas. Yang kedua adalah kualitas audio yang buruk. Jika kualitas rekaman audio rendah atau terdapat gangguan teknis, podcast biasa menjadi sulit dipahami. Hal ini dapat mengurangi efektivitas podcast sebagai media pembelajaran. Dan yang ketiga, ketergantungan pada media digital, di mana terlalu banyak mengandalkan podcast dapat menyebabkan ketergantungan pada media digital yang bisa mengurangi interaksi tatap muka atau metode pembelajaran lainnya yang lebih interaktif.
Selanjutnya, kurangnya keterlibatan dan interaksi, di mana podcast umumnya bersifat satu arah. Siswa mungkin merasa kurang terlibat dalam proses pembelajaran dan tidak bisa langsung berinteraksi atau bertanya seperti dalam kelas konvensional. Selanjutnya, keterbatasan dalam menyampaikan materi yang kompleks, di mana beberapa topik yang memerlukan visualisasi atau demonstrasi praktis mungkin lebih sulit disampaikan secara efektif melalui podcast dibanding dengan media lain seperti video atau kelas tatap muka. Selanjutnya, distraksi atau multitasking dengan pendengaran mungkin lebih rentan terdistraksi saat mendengarkan podcast, terutama jika mereka multitasking atau tidak fokus pada materi yang sedang diajarkan. Selanjutnya sinopsis, di mana pada pembukaan atau intro terdapat pada podcast dimulai dengan pengenalan topik pembelajaran hari itu. Pembawa acara atau pengajar memperkenalkan diri dan memberikan gambaran umum mengenai materi yang akan dibahas. Kemudian pengenalan konsep utama, menguraikan konsep atau teori utama yang menjadi fokus pembelajaran. Kedua, penjelasan disertai dengan contoh sederhana untuk membantu pemahaman. Yang ketiga, menyajikan fakta atau data relevan untuk memberi wawasan yang luas. Penutupan itu mendorong pendengar untuk terus belajar dan mengakhiri podcast dengan pesan motivasi atau ajakan. Nah, berikut tadi merupakan pemaparan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu sesi dari tanya jawab yang sudah dilakukan di YouTube. Untuk pertanyaan pertama itu dari Mbak Alfi Widiani. Pertanyaannya yaitu berdasarkan presentasi dari kelompok 10 secara keseluruhan, isi konten materi sudah baik karena mencakup analisis SWOT. Yaitu ada kelebihan atau keunggulan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Namun, alangkah baiknya dilampirkan bentuk podcastnya berupa gambar atau link video. Dari segi tampilan, tulisan kurang jelas dan template-nya terlalu ramai sehingga perlu disesuaikan agar tulisannya terbaca dan jelas. Dari presentasi tersebut, ada pertanyaan yaitu, apakah sudah ada strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang disebutkan? Dari pertanyaan tersebut, kelompok kami memiliki satu jawaban yaitu, jika dilihat dari kekurangan dan ancaman yang kami sajikan, menurut kami, cara untuk mengatasi kelemahan dan ancaman tersebut yaitu dengan mengenalkan teknologi pada peserta didik. Karena pada kelemahan tersebut dituliskan bahwa keterbatasan teknologi merupakan salah satu kekurangan dari podcast yang kami pilih. Selain itu, alternatif lain jika ada peserta didik yang memiliki gaya belajar audiovisual dapat memilih menggunakan media YouTube bukan menggunakan media podcast. Mungkin dari Mbak Nadia ada yang mau menambahkan? Cukup, Mbak. Baik, jika cukup, sekian presentasi dari kelompok 10. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.